MacBook mengalami kerusakan yaitu di LCD-nya. Pada saat dinyalakan di display LCD MacBook itu nggak ada tampilan apa-apa, hanya blank hitam. Sementara untuk keyboard MacBook nyala normal. Kembali lagi dengan saya di Profesia Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook? Ya di sini tempat yang tepat. Kembali ada satu servisan dari Pekanbaru Riau, MacBook Pro Touch Bar tipe A1990 tahun 2018. Nah, ini MacBook mengalami kerusakan yaitu di LCD-nya. Pada saat dinyalakan di display LCD MacBook itu nggak ada tampilan apa-apa, hanya blank hitam. Sementara untuk keyboard MacBook nyala normal. Jadi pada saat kita nyalakan seperti biasa, untuk backlight keyboard yaitu untuk touch bar-nya semua berfungsi. Cuma di display LCD aja yang nggak ada tampilan. Nah, pemilik dapat nomor kontak saya dari channel saya di YouTube. Memang sengaja saya memberikan nomor telepon saya di channel saya. Tujuannya adalah kalau misalnya ada yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, bisa menghubungi saya untuk konsultasi, yaitu sebagai bentuk respon atau juga tanggung jawab saya kepada viewer saya yang sudah mensupport channel saya di YouTube. Nah, lalu dia coba hubungi saya, awalnya itu via CPA. Dia mengatakan bahwa punya MacBook dengan kondisi display LCD nggak ada tampilan apa-apa, tapi ketika dihubungkan dengan LCD eksternal normal, nggak ada masalah apa-apa. Menurut keterangannya, penyebab dari MacBook yang mengalami blank hitam pada saat dinyalakan karena siram tinta printer. Itu posisinya pas di bagian LCD. Memang sejak awal saya katakan kepada pemilik bahwa kerusakan yang dialami oleh MacBooknya yaitu di LCD-nya akibat kesiram tinta printer. Nah, cuma pemilik ini masih penasaran apakah masih bisa diperbaiki atau enggak, karena pada saat itu MacBook belum dikirim ke tempat saya tidak bisa mengatakan masih bisa diperbaiki atau enggak. Cuma pada saat itu hanya ngambil kesimpulan dari keterangan yang disampaikan oleh pemilik bahwa kerusakan yang dialami oleh MacBooknya yaitu di LCD-nya. Ya, penyebabnya karena kesiram tinta printer. Hingga pada saat dinyalakan MacBook nggak ada tampilan apa-apa di display LCD-nya. Selain itu juga saya bilang apa adanya dengan pemilik. Kalau kerusakannya di LCD, untuk penggantian LCD untuk harga ya cukup lumayan. Banyak mengatakan untuk tipe MacBook baru ketika mengalami kerusakan di LCD, untuk harga ganti LCD-nya udah nggak worth it karena harga LCD cukup mahal. Nah, ngobrol-ngobrol dengan saya karena selain itu juga pemilik penasaran dengan kondisi MacBooknya apakah masih bisa diperbaiki untuk LCD-nya apa enggak. Dia memutuskan untuk mengirimkannya ke tempat saya guna dilakukan pengecekan kerusakan. Nanti hasilnya bagaimana bisa disampaikan kepada pemilik. Setelah saya terima MacBooknya, awal kita lihat dulu bekas tinta printernya itu ada di mana aja. Kita bongkar MacBooknya, kita lihat kalau untuk logic boardnya nggak terlalu banyak kena tinta printer, bahkan hampir nggak ada lah. Intinya untuk logic boardnya memang aman, cuma yang banyak itu di bagian LCD yang banyak terkena tinta printer yang tumpah ini. Nah, situ saya bongkar LCD-nya, saya bongkar guna memastikan kerusakannya di mana. Saya bongkar LCD-nya di bagian kabel fleksibel LCD dan juga papan PCB LCD. Nah, itu kalau untuk konektor LCD nggak ada masalah apa-apa, nggak ada jamur, nggak ada korosi, lalu juga kebakar, itu nggak ada. Tapi yang jadi masalah adalah tinta printer itu kebanyakan terdapat di sela-sela kabel fleksibel LCD, yaitu di bagian bawahnya itu ada rongga, itu di kabel fleksibel itu ada bekas-bekas tinta printer yang masih terlihat dan itu masih basah. Coba saya bersihkan, jujur ya saya pesimis ini bisa diperbaiki, tapi untuk memastikan dan saya bisa memberikan keputusan atau juga hasil diagnosa apakah LCD masih bisa diperbaiki atau enggak, saya harus bongkar, harus lakukan pengecekan. Saya lakukan pengecekan, kita pasang ulang LCD, kabel fleksibelnya kita pasang ulang, dan itu penutup LCD bagian bawah juga kita pasang lagi, lalu kita rakit kembali LCD ke dalam unit MacBook, lalu kita lakukan pengetesan. Di situ hasilnya tetap sama, blank hitam, walaupun ada sedikit cahaya di LCD, tapi itu adalah cahaya dari lampu backlight LCD, fungsinya untuk menerangi LCD ketika kita menggunakan MacBook. Itu ada cahaya di situ, dan di situ sama-sama terlihat bahwa tinta printer itu udah masuk sampai ke dalam LCD, terutama di bagian bawah itu yang terkena tinta printer. Di situ saya udah bisa menyimpulkan bahwa udah pasti ini kerusakan di LCD, dan solusi yang dilakukan oleh pemilik adalah agar MacBooknya bisa digunakan kembali, yaitu dengan ganti LCD agar MacBooknya bisa normal lagi. Dan kembali yang jadi masalah adalah harga LCD-nya ini. Sampai itu juga ya kita jangan sampai salah beli. Banyak menawarkan di toko-toko online itu harga LCD dengan harga yang bervariasi. Cuma ya kita nggak tahu kualitas LCD-nya bagaimana, apakah DKW atau apa ori. Ya kalau dibilang ori, semua mengatakan ori itu LCD-nya. Jadi sesuai dengan pengalaman hampir rata-rata KW itu untuk LCD yang dijual online itu. Ini maaf nih ya, bukan kita menjelekan, tapi memang kenyataan seperti itu. Nah, kalau kita mau benar-benar mendapatkan part yang asli untuk LCD, kita harus cari LCD
copotan dari unit MacBook yang mati. Tapi untuk LCD-nya masih normal. Nah itu kalau mau benar-benar dapat part MacBook yang 100% original. Kenapa? Karena Apple sendiri tidak pernah memproduksi spare part. Karena masih penasaran, kita bongkar logic boardnya. Untuk logic boardnya kita bongkar. Di situ ada juga debu yang ada di logic board, di fan, ada itu untuk thermal paste-nya juga sudah kering. Nah, itu kita lakukan clean up untuk logic boardnya. Tapi kalau dari yang saya lihat di logic board itu nggak ada masalah apa-apa. Atau misalkan di AC itu nggak ada. Untuk logic board normal. Jadi sudah saya pastikan bahwa MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1990 tahun 2018 ini mengalami kerusakan di LCD, dan solusinya adalah harus ganti LCD agar MacBook bisa normal kembali. Nah, dari situ sudah selesai clean up saya lakukan, thermal paste saya ganti, lalu saya rakit ulang logic boardnya ke dalam unit MacBook. Begitu juga LCD kita rakit ulang. Setelah itu kita akan pengetesan kembali, hasilnya tetap sama. Sudah 100% bahwa kerusakan yang dialami oleh MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1990 tahun 2018 ini adalah di LCD dan harus penggantian LCD. Nah, dari hasil pengecekan yang saya lakukan, saya mengambil beberapa dokumentasinya, lalu saya kirimkan kepada pemilik dan juga dengan final pengecekan kerusakan yang saya lakukan, yaitu di LCD-nya, dan berkoordinasi dengan pemilik juga termasuk harganya. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, bagaimana proses pengecekan kerusakan yang saya lakukan untuk MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1990 tahun 2018 ini, itu mulai dari awal sampai saya memutuskan bahwa MacBook mengalami kerusakan di LCD dan harus melakukan penggantian LCD-nya. Itu langsung aja saksikan videonya untuk prosesnya bagaimana, dan itu tahapan-tahapannya bagaimana. Oke ya, kita langsung lihat videonya atau kita langsung menuju ke TKP. Alhamdulillah ini ada servisan dari Sumatera, Pekanbaru Riau. Setelah chat via WA, pemilik ngobrol dengan saya, konsultasi tentang kerusakan yang dialami oleh MacBook-nya, yaitu MacBook itu kesiram tinta. Ya, kesiram tinta itu di bagian casing penutup pengaman PCB LCD, casing bagian bawah LCD yang dekat dengan casing keyboard MacBook. Awalnya untuk MacBook masih bisa digunakan, untuk tampilan di LCD MacBook masih ada, tapi itu berjalannya waktu lama-kelamaan, itu tampilan di LCD MacBook nggak ada. Pemilik coba browsing ke YouTube, cari tahu tentang kerusakan yang dialami oleh MacBook-nya. Ketemulah channel saya, lalu ngobrol dengan saya. Setelah ngobrol, diputuskan bahwa MacBook dikirim ke tempat saya untuk dilakukan pengecekan kerusakan, dan dengan harapan LCD bisa nyala kembali. Tapi saya udah bilang dengan pemilik bahwa kemungkinan besar LCD mengalami kerusakan bisa terjadi, tapi tetap pemilik mutusin untuk dikirim ke tempat saya. Ini kita unboxing ya, kita buka booknya. Ini bekas tinta printernya ini. Ini bekas tinta printernya ini. Jadi MacBook ini blank hitam karena kesiram tinta printer. Awalnya untuk MacBook masih bisa ada tampilan di display LCD, tapi lama-kelamaan tampilan hilang jadi blank hitam seperti ini. Ini nggak nyala, coba kita colok adaptor. Ini kita tes. Ini udah nyala MacBook, cuma di display LCD nggak ada tampilan. Nah, ini lampu caps lock warna hijau. Ini touch bar juga jalan normal ya. Ya, sekarang kita bongkar MacBook-nya ya, untuk cari tahu apa penyebab MacBook ini nyala tapi di LCD tidak ada tampilan. Apakah karena bekas kena tinta printer atau yang lainnya? Kita bongkar MacBook-nya. Nah, ini kita lepaskan baut yang mengikat casing bawah MacBook atau bottom case MacBook, itu ada 6 buah baut. Ini bekas tintanya ini. Ini biar aman, kita lepas dulu kabel yang menghubungkan baterai dengan logic board. Bekas tintanya sampai masuk-masuk sini nih. Plastik pelindungnya kita buang aja udah. Tuh. Ini bekas tinta nih. Ini kita bersihkan dulu.
ini bekas tinta tuh masuk sampai ke dalam-dalam sini. Nah tuh udah ada korosi juga. Tuh, ini posisi-posisi tinta tuh di situ tuh. Ini LCD kena, ini ada cahayanya, ini LCD nyala. Nah ini juga nih, ini kena nih, ini hitam ini bekas tinta masuk sampai ke dalam ini. Nih tuh bekas tinta itu masuk sampai ke dalam. Ini sebenarnya LCD udah bisa nyala, udah ada apa untuk backlightnya, cuma LCD-nya yang nggak mau nampil. Tuh itu bekas-bekas tinta sampai ke dalam. Ini udah fake bahwa LCD-nya yang rusak. Ini kita coba bongkar logic board-nya untuk cari tahu apakah tinta printer itu sampai masuk ke logic board. Nah ini dalamnya ya, kalau tinta printer itu masuk sini, cuma nggak terlalu berpengaruh juga ini. Jadi tinta printer itu lebih banyak kena ke bagian LCD ini. Dari sini masuk ke LCD. Sini cuma kotor aja ini. Nah, ini kotor cuma ini nih. Ini debu ini. Ini debu, cuma di sini ada jamur ini. Ini debu, kotoran bekas-bekas debu ya. Dan juga kalau misalnya ada jamur karena diakibatkan oleh lembab. Ini kita coba bersihkan, lalu thermal paste-nya kita ganti ya. Oke, ini kita udah rakit ulang MacBook-nya. Jadi solusi yang harus dilakukan adalah penggantian LCD ya, penggantian LCD-nya karena LCD-nya yang rusak akibat terkena tinta printer. Jadi kita koordinasikan kepada pemilik harus melakukan penggantian LCD karena LCD-nya yang rusak. Jadi kita hubungin pemiliknya ya. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi proses pengecekan kerusakan yang saya lakukan untuk MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1990 tahun 2018. Nah, dari hasil pengecekan yang saya lakukan, kerusakan yang dialami oleh MacBook ini yaitu di LCD-nya. LCD-nya rusak karena kesiram tinta printer. Ya, solusi yang dilakukan oleh pemilik adalah dengan melakukan penggantian LCD ya, biar MacBook-nya bisa normal kembali dan MacBook bisa digunakan kembali oleh pemilik. Cuma yang permasalahan tadi yang uraikan di awal itu harga LCD-nya. Itu harga LCD-nya lumayan mahal dan bisa ngerobekin kantong juga ya untuk harga LCD-nya. Untuk tahapan ini ya saya belum melakukan penggantian LCD. Saya koordinasikan kepada pemilik, memberikan hasil pengecekan kerusakan yang saya lakukan. Hasilnya adalah harus melakukan penggantian LCD. Kita kabarkan kepada pemilik. Nah, ya, untuk keputusan kita kembalikan lagi kepada pemilik apakah mau lanjut ganti LCD atau mau cancel. Kita akan kembali kepada pemilik untuk. Oke ya, rekan-rekan semuanya, kalau review, ulasan, tip dan tutorial dari saya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya dan juga agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe ya. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tip dan tutorial kepada rekan-rekan tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga bukan tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Nah, begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, seputar kerusakan MacBook, jangan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak ada pungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan chat via WA atau juga SMS. Kenapa? Agar saya bisa lebih detail, lebih gamblang, lebih jelas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Ya, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke.
Wassalam.